Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kitab Adabut Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah suatu kitab bimbingan untuk para penuntut ilmu seperti saya dan sahabat-sahabat pencari ilmu lainnya. Siapa sih yang mengkarang kitab Ta'limul Muta'alim? Jadi, kitab Ta'limul Muta'alim ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji memberi nama kitab ini adalah Kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum. Pasal yang pertama yaitu menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Yang kedua, niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Yang keempat, cara kita menghormati ilmu dan guru. Kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Keenam, ukuran dan urutannya. Yang ketujuh, tawakal. Yang kedelapan, waktu belajar ilmu. Yang kesembilan, saling mengasihi dan saling menasihati. Yang kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kita beralih ke pasal yang pertama. Kita kembali ke pasal yang pertama. Pasal yang pertama itu ada pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kewajiban belajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian yang kedua, ada keutamaan ilmu. Yang ketiga, belajar ilmu akhlak. Setiap Islam juga wajib atau mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf, berlebih-lebihan, bakhil, terlalu hemat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Kita beralih ke poin yang kelima. Ada definisi ilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu itu ditafsiri dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang. Maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Sedangkan fikih adalah pengetahuan tentang kelembutan-kelembutan ilmu. Kita beralih ke pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini menjelaskan tentang niat di waktu belajar. Di waktu belajar tentu kita membutuhkan niat. Innama a'malu bin niat. Nah, wajib berniat sebelum belajar, sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat. Ya, niat. Niat itu ada dua, niat baik dan niat buruk. Di waktu belajar hendaklah berniat mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melenggangkan Islam, sebab kelenggangan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan takwa pun tidak salah jika tanpa berdasar ilmu.
Kemudian ada kelezatan dan hikmah ilmu. Siapa saja telah merasakan, teman-teman, kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia. Kemudian ada pantangan ahli ilmu. Ahli ilmu juga memiliki pantangan. Orang yang berilmu itu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Jadi jangan sampai kita pencari ilmu terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Ya, lembah kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Kemudian di dalam kitab ini ada saran khusus buat pelajar. Sebaiknya pelajar bisa mendapatkan buku wasiat tulisan Abu Hanifah yang tadinya untuk Yusuf bin Khalid As-Simti waktu pulang kembali ke tengah-tengah keluarganya. Kemudian kita lanjut ke pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan berilmu. Poin yang pertama adalah syarat-syaratnya dulu nih, syarat-syarat ilmu yang dipilih. Bagi pelajar dalam masalah ilmu hendaklah memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada waktu itu. Lalu yang untuk waktu yang akan datang. Kemudian ada syarat-syarat guru yang dipilih. Tentunya kita punya hak dong dalam mencari ilmu untuk memilih guru. Dalam memilih guru itu hendaklah mengambil yang lebih alim, warok, dan juga lebih tua usianya. Sebagaimana Abu Hanifah setelah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, maka menentukan pilihannya kepada Tuan Hamad bin Abu Sulaiman. Kemudian bermusyawarah. Ya, bermusyawarah mengenai masalah-masalah mencari ilmu. Kemudian pasal yang keempat itu mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Yang pertama, mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu itu penting diketahui seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat. Selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu dan menghormati keagungan gurunya. Jadi seorang pelajar itu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat. Kemudian mengagungkan guru. Mengagungkan guru termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu menghormati guru. Jadi kita sebagai santri atau murid itu wajib menghormati guru. Karena jika kita sudah menghormati guru, otomatis kita akan mendapatkan keberkahannya. Kenapa? Karena ridho guru itu penting. Jika kita tidak takzim dengan guru, maka ilmu yang kita dapat sia-sia dan tidak barokah. Kemudian pasal yang kelima, sungguh-sungguh kontinuitas dan cita-cita luhur. Yang pertama, kesungguhan hati. Dalam belajar itu tentunya kita harus memiliki kesungguhan dalam hati. Karena suatu hal yang kita mulai nggak sungguh-sungguh, itu percuma. Selain itu semua, pelajar juga harus bersungguh hati dalam belajar serta kontinu, terus-terusan. Seperti itu pula ditunjukkan oleh firman Allah. Dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Itu sudah jelas firman-Nya Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-69. Dapat dikatakan pula, siapa sungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, pastilah ketemu. Barang siapa mengetuk pintu bertubi-tubi, pasti dapat memasuki. Ada dikatakan lagi, sejauh mana usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu. Kemudian ada juga kontinuitas dan mengulang pelajaran. Tidak boleh tidak, pelajar harus dengan kontinu, sanggup dan mengulangi pelajaran yang telah lewat. Hal itu dilakukan juga pada awal waktu malam, akhir waktu malam, sebab waktu diantaranya maghrib dan isya, demikian pula waktu sahur puasa adalah membawa berkah. Kemudian poin berikutnya, menyantuni diri. Jangan membuat diri sendiri bersusah payah
hingga jadi lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Kita harus selalu menyantuni diri kita sendiri. Kesantunan itu mendasari kesuksesan segala hal. Karena Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa Islam itu agama yang kokoh. Santunilah dirimu dalam menunaikan tugas agama. Jangan kau buat dirimu sengsara lantaran ibadahmu kepada Allah. Karena orang yang telah hilang kekuatannya itu tidak bisa memutus bumi dan tiada pula kendaraan tunggangan. Nabi SAW bersabda, dirimu itu kendaraanmu, maka santunilah dia. Kemudian pasal yang kelima, permulaan belajar, ukuran belajar dan tata tertibnya. Yang pertama itu, poin yang pertama, hari mulai belajar. Nah, guru kita Syekhul Islam Burhanuddin memulai belajar itu tepat pada hari Rabu. Dalam hal ini, beliau itu meriwayatkan sebuah hadis sebagaimana dasarnya dan ujarnya. Rasulullah SAW bersabda, tiada lain segala sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.